Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Semoga kalian sehat jasmani dan rohani, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang seorang tokoh yang hebat, yaitu Urwah ibnu Zubair ibnu Awam. Beliau berasal dari keturunan bangsawan. Ayahnya bernama Zubair ibnu Awam, sahabat karib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saudara sepupu beliau dari bibinya. Ibunya bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, saudara kandung Ummul Mukminin. Orang tuanya mempunyai kedudukan tertinggi dalam Islam. Ia dilahirkan di sebuah rumah yang diterangi oleh cahaya Islam, dihiasi dengan semangat toleransi Islam. Malaikat rahmat berada di dalam rumah di tempat ia dilahirkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dan dipanjatkannya doa-doa. Dan bekas tempat sujud serta kamar-kamarnya yang selalu dikunjungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila beliau mengunjungi Sofia, bibinya, dan beliau duduk sejenak untuk menerima wahyu jika diturunkan di waktu itu. Di lingkungan keluarga Muslim yang terhormat, Urwah dan 6 orang saudaranya tumbuh dan berkembang dengan diliputi 6 orang saudaranya tumbuh dan berkembang dengan diliputi oleh berkah serta kesucian. Kadang-kadang ia dan saudara-saudaranya berada di rumah Abu Bakar, kakek mereka, dan kadang-kadang berada di rumah Aisyah, bibi mereka. Mereka mendengarkan dan menyerap pengetahuan agama yang membuat hati mereka menjadi lapang dan jiwa mereka menjadi bersih, sehingga masing-masing dari mereka menjadi sumber ilmu pengetahuan. Banyak orang yang ingin memahami ajaran Islam dari mereka. Urwah adalah seorang ahli fikih, seorang ulama yang hafal Al-Quran bil ghaib. Beliau adalah sangat pemberani, berbudi pekerti luhur, dan banyak meriwayatkan hadis. Ia termasuk ulama fikih dari Madinah yang sangat langka. Ia adalah orang yang pertama menjelaskan maksud peperangan dalam Islam tanpa memasukkan ajaran yang sesat dalam keterangannya. Dalam penyajiannya, ia membangkitkan semangat mencari ilmu dan semangat beribadah. Ia menerapkan kandungan Al-Quran dan As-Sunnah dengan perilakunya. Setiap hari, ia membaca Al-Quran seperempat mushaf. Sholat malam juga dilakukan dengan membaca Al-Quran seperempat. Dengan demikian, setiap 4 hari ia khatam membaca Al-Quran 2 kali. Sekali dengan membacanya dalam mushaf dan sekali lagi dengan membacanya dalam sholat malam. Hingga Al-Quran menerangi jiwanya, mengisi relung hatinya, dan mengilhami pikirannya. Dalam bidang ilmu, ia laksana bintang kejora yang memberi petunjuk kepada orang yang linglung dan menerangi orang yang berjalan. Jika ia duduk di samping Ka'bah, maka orang-orang mengerumuninya dan memberondong pertanyaan. Ia menjawab dengan tenang tetapi meyakinkan. Perumpamaan dirinya dalam hal ini laksana seorang yang memberi minum, yang mengelilingi orang yang dalam kehausan dengan membawa air segar,
maka hilanglah rasa haus mereka dan mereka segar kembali. Demikianlah itulah Urwah ibnu Zubair. Jika ia berada dalam majelis ilmiah, maka ia menyuguhkan pengetahuan kepada orang-orang yang ingin mendalaminya. Dan ia juga memberikan ilmu-ilmu kepada siapa saja yang berminat. Ia mengangkat akal manusia ke tingkat pemahaman yang sempurna. Adapun mengenai kedermawanannya, ia biasa memberikan semua yang dimiliki, sedangkan ia tetap menganggap kecil pemberiannya itu. Tangan kanannya senantiasa memancarkan kebaikan. Ia memiliki sebuah kebun yang banyak pohon kurmanya. Jika tiba musim panen, ia membuka pintu pagarnya supaya orang-orang dapat masuk ke kebun itu dan mengambil kurma yang masak sesuka hati mereka. Ia merasa senang jika ia melihat orang memasuki kebunnya. Ia membaca ayat Al-Quran yang artinya, "Dan mengapa kamu ketika memasuki kebunmu, kamu tidak mengatakan, Masya Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 39. Sebagaimana biasanya, Allah menguji hambanya dalam rangka membedakan mana hambanya yang sabar dan mana yang tidak sabar. Demikian pula Allah berkenan menguji Urwah ibnu Zubair dengan tertimpanya musibah pada diri dan anaknya. Ternyata Urwah ibnu Zubair dapat mencapai derajat yang tinggi dalam tingkatan sabar. Sejarah telah menginformasikan peristiwa itu karena kagum dan bangga kepada Urwah yang tenang, sabar, dan sangat bersyukur dan hanyut dalam mahabbah kepada Allah. Sehingga bila ia sakit, ketika ia waktu sholat, maka hati dan pikirannya hanya terpusat kepada Allah semata dan sekaligus melupakan semua yang ada di sekitarnya. Pada suatu hari, Urwah bersama anaknya yang paling dicintai pergi ke Damaskus untuk berkunjung kepada Khalifah Walid ibnu Abdul Malik. Dalam perjalanan, kakinya ditimpa suatu penyakit sejenis kanker ganas, yaitu penyakit yang bila menimpa salah satu anggota badan, maka penyakit itu akan menjalar ke bagian yang lain. Penyakit ini tidak ada obatnya, kecuali dengan memotong bagian tubuh yang terkena sakit itu. Ia menempuh perjalanan jauh dari Madinah ke Damaskus. Selama 7 hari, 7 malam, selama itu penyakitnya terus mencongkol di kakinya. Dan rasa sakitnya kian memuncak, serta menjalar sampai pada separuh betisnya. Di istana Khalifah Walid di Damaskus, Khalifah segera mengumpulkan para dokter ahli untuk mengobati penyakitnya. Setelah para dokter memeriksa betis Urwah secara teliti, dengan harapan mereka dapat menemukan obatnya selain amputasi, karena tidak ada obat lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk memotong kakinya dengan segera, sebab jika tidak, penyakitnya itu akan terus menjalar ke pahanya, kemudian akan merata ke seluruh bagian tubuh. Ketika Urwah mengetahui keputusan para dokter atas penyakit yang dideritanya, ia tidak merasa gelisah atau sedih. Ia menghadapi cobaan ini dengan jiwa yang ridho dan hati yang penuh sabar. Ketika tim dokter hendak mengamputasi kakinya, mereka berkata kepadanya,
Bagaimana jika kami memberimu minum obat bius supaya kamu tidak sadar?" Sebuah senyuman yang menggambarkan ketulusan imannya dan keteguhan hatinya untuk menghadapi cobaan. Kemudian ia berkata kepada tim dokter, "Jangan, aku yakin tiada seorang yang beriman kepada Allah mau meminum sesuatu yang dapat menghilangkan akalnya, karena jika hilang akal, ia akan lupa kepada Allah. Tetapi jika kamu harus mengamputasi kakiku, maka laksanakanlah tugas itu di saat aku sedang sholat, supaya aku tidak merasa sakit." Setelah ia berdiri sholat dan pikirannya hanya terpusat pada Allah sebagaimana biasanya, maka tim dokter segera mengamputasi kakinya, sedangkan ia tidak merasa sakit. Bahkan badannya tidak bergerak sedikit pun. Setelah selesai sholat, ia memegang kakinya yang telah terputus dan membalikkan dengan kedua tangannya seraya berkata, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku sama sekali tidak melangkahkan kakiku kepada keburukan atau kemaksiatan." Pada malam Urwah diamputasi kakinya, anaknya pergi ke kandang kuda. Ketika anak itu masuk kandang, tiba-tiba ia disepak seekor kuda hingga ia mati seketika. Dalam satu malam itu, Urwah mendapat dua musibah. Kakinya diamputasi dan ditinggal mati anaknya yang tercinta. Keimanan dan kesabaran Urwah bagaikan gunung tinggi yang tidak tergoyahkan oleh badai sekencang apapun. Ketika Khalifah Walid menghibur atas kakinya yang terpotong dan atas kematian anaknya yang tersepak kuda, Urwah berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu. Aku mempunyai 4 kaki dan tangan. Kemudian Engkau ambil 1, kini hanya tinggal 3. Dan aku mempunyai 7 anak. Kemudian Engkau ambil 1, kini mereka tinggal 6 orang. Jika Engkau tiba-tiba memberi penyakit setelah memberi kesehatan, dan jika Engkau mengambil apa yang telah Engkau berikan, maka segala puji bagimu ya Allah." Dengan kata-kata yang penuh rasa syukur dan pujian Allah, Urwah ibnu Zubair menyambut orang-orang yang datang menghiburnya, sehingga mereka kagum kepada kesabarannya. Bahkan ia mendengarkan bait-bait puisi yang ditulis oleh Ma'in ibnu Aus untuk orang yang datang kepadanya. Bait itu berbunyi, "Demi usiamu, aku tak pernah menempatkan telapak tanganku untuk keraguan, dan kaki belum pernah menepuk ke jalan yang keji. Demi pendengaranku dan pandanganku pun tidak memimpikan kepada kekejian. Demikian pula pikiranku dan akalku." Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa selama perjalanan hidup Urwah, ia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, kecuali pada malam ketika kakinya diamputasi. Urwah selalu mendidik anak-anaknya dengan dasar-dasar Islam yang kokoh. Ia membesarkan mereka dengan pendidikan Islam dan mendorong mereka agar terus mencari ilmu. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, belajarlah. Jika sekarang kamu menjadi orang kecil, barangkali
Dengan ilmu kamu akan menjadi besar. Dan ketahuilah, alangkah jeleknya orang tua yang bodoh. Selain itu, juga ia berkata kepada mereka, bila kamu melihat seseorang berbuat kebaikan, ketahuilah bahwa pada diri mereka orang itu ada keinginan melakukan kebaikan lagi. Dan jika kamu melihat seseorang berbuat kejelekan, maka ketahuilah pada diri orang itu ada keinginan melakukan kejelekan yang lain. Sesungguhnya kebaikan itu akan menuntun seseorang kepada kebaikan yang lain, dan kejelekan itu akan menuntun orang kepada kejelekan yang lain. Urwah ibnu Zubair hidup hingga usia 71 tahun. Ia dilahirkan pada tahun 23 Hijriah dan meninggal tahun 94 Hijriah. Ia memanfaatkan hidupnya untuk menekuni ilmu dan menerapkan dasar-dasar Islam dalam ibadahnya. Ia menyandarkan hadis-hadis riwayatnya kepada ayahnya sendiri, yaitu Zubair, Ali ibnu Abi Thalib, Abdur ar-Rahman ibnu Auf, Sa'id ibnu Zaid, Zaid ibnu Thabit, Abdullah ibnu Umar, Abu Ayyub al-Ansori, Usamah ibnu Zaid, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Aisyah, dan lain-lain dari sahabat pilihan. Sampai di sini dulu cerita pada hari ini. Terima kasih kepada sahabatku semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.